Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampean nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak. Kanjeng Nabi itu menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan, yang yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu Quran ini. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur. Karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut. Dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mos. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Hadaratil afadil, Sadatil masyayikh wal asatidah wal ustadzat al-a'izah, timaizukum
para pini sesepuh khususipun Ibu Hajah Sujiatmi, yang terhormat dan yang saya hormati keluarga dari almarhum almahfurlah Gus Dur, yang dalam hal ini diwakili oleh Ananda Yeni Rahman, yang terhormat dan yang saya hormati Profesor, wong namanya Abdurrahman Yeni Rahman kok diguyu. Nah, pada karo bintang film. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Profesor Oman Fathur Rahman yang mewakili Menteri Agama, yang saya hormati Gus Yasin Wakil Gubernur, Pak Effendi Pangdam, Pak Tondro Polda, Kapolda, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan segenap pejabat yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini yang saya hormati, rahimakumullah. Terutama saudara-saudaraku sekalian, warga Solo Raya dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat dan kaum beragama lain yang hadir pada malam hari ini untuk memperingati haulnya Kiai Abdurrahman Wahid yang ke-9, rahimakumullah. Marilah pertama-tama saya mohon kepada Anda sekalian, terutama yang beragama Islam, untuk membaca suratul Fatihah. Kita sampaikan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'in, aulia salihin, dan kepada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita, khususnya untuk Kiai Abdurrahman Wahid wa usulihi wa furu'ihi. Allahumul Fatihah. Saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, kita pada malam hari ini memperingati kembali yang ke-9 kali orang besar. Saya katakan orang besar karena semuanya di mata beliau kecil. Itu aja kok repot. Tidak ada yang repot bagi Gus Dur karena beliau orang besar. Kenapa beliau orang besar? Karena dia dekat dengan yang maha besar. Anda juga akan bisa menjadi besar Anda kalau dekat dengan, kalau tidak maka pilkada saja sampai anggap akbar. Pemilu 5 tahunan saja Anda anggap akbar. Tapi kalau kenal dengan Allah yang maha besar, yang akbar, maka semuanya akan kecil. Yang ada hanya yang maha besar, yang maha kasih sayang, yang maha menyintai. Maka itu kalau kita lihat Gus Dur itu kenapa dicintai orang banyak. Sampai sekarang ini sudah 9 tahun orang masih membacakan Fatihah, masih berkunjung ke Jombang. Karena apa? Karena Gus Dur menyintai orang. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Habib itu dalam bahasa Arab ala wasdi fa'il. Fa'il itu bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il.
Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen diundang Habib. Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib, karena tawaduknya. Orang yang dekat dengan Allah selalu tidak mau menyebut dirinya lebih daripada yang lain. Banyak orang mengatakan Gus Dur itu wali, dan Gus Dur dengan berkelakar, memang saya wali, mana saya wedok kabeh. Tapi mari kita lihat, saya ini sudah kadung diundang Romo Kiai Al-Mukarram, Kiai barang. Jadi kalau saya bicara harus berdasarkan Al-Quranul Karim. Harus, meskipun saya tidak berkoar-koar di sana sini supaya kembali ke Quran, tapi semua yang saya lakukan, bagaimana kiai-kiai yang saya kenal, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, semuanya berdasarkan Al-Quran. Kita berbicara sekarang tentang wali. Wali jamaknya aulia. Kalau di Jakarta dimaknani gubernur. Nggak tahu itu dari mana, bawa alam besar. Di Quran itu wali aulia banyak sekali. Banyak sekali sebut-sebut. Mufasir konvensional biasanya memaknai wali secara umum sebagai pembela, penolong atau kekasih. Waliullah adalah kekasihnya Allah, artinya yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Tapi saya mempunyai makna sendiri, otentik dari saya, akan saya patenkan, karena ini belum ada yang memaknai wali seperti saya sebelumnya. Ini badalnya Kementerian Agama, catat ini. Wali saya artikan, sayangnya saya nggak bisa tahu bahasa Indonesianya, saya tahunya bahasa Jawanya. Wali itu bolo. Wali itu bolo. Wali ini Gusti Allah, itu balane Gusti. Wali-wali kalau balane Gusti Allah, balane wali kota ayo melete nyerahkan uang. Aku balane wali kota ayo marah apa kok? Wali kota aku beri kosen jadi wong. Bolo. Kenapa saya berani mengatakan wali maknanya bolo? Karena bolo itu idiom perang, Pak Effendi. Di dalam perang itu ada bolo, ada musuh. Musuh, bolo. Di dalam Al-Quran, lagi-lagi saya dalil supaya sampai tahu bahwa saya memang orang NU dan Kiai NU. Di Al-Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'du. Orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, itu satu sama lain adalah bolo. Kalau Anda mukmin, beriman, saya beriman, kamu bolo saya bolo kamu. Ada bolo berkelahi, ada bolo nembak bolo, ada bolo nembak bolo, itu ada. Ingat masih perang Teluk ketika George Bush melawan Saddam Hussein, itu tentara Amerika itu balanan dengan tentara Inggris. Suatu ketika tentara Amerika nembak tentara Inggris,
ada terjadi, tapi itu kecelakaan. Jadi kalau ada orang beriman kok berkelahi dengan orang beriman, itu kecelakaan. Kalau yang berkelahi kiai, ini kecelakaannya lebih berat lagi. Bolo, kenapa saya berani mengatakan maknanya bolo? Karena itu ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada dalil lagi saya pokoknya. Di Solo, diamuk Kiai Rozak kan dalil lagi. Man adali walian azan tuh bilhaq. Barang siapa berani-berani menyakiti waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Itu ada istilah begitu. Jadi ini istilah perang ini. Orang-orang mukmin bolong, yang tidak bolong orang munafik, orang kafir. Saya ini loh, senengane ngapin-ngapin ngomong, munafik ngomong. Mergo gak maca Quran. Lah Gus Dur wali apa tidak? Lihat di Quran. Sampean tahu ciri-cirinya wali? Tahu? Apa aja kok ngantuk-ngantuk? Ngantuk ajaran ini. Ada yang wah itu wali, tahu dia bisa berjalan di atas air, bisa memanggil burung. Begitu aja kok kamu anggap wali? Saya bisa. Saya itu santrinya Kiai Makhrus. Kiai Makhrus Leboyo tidak hanya burung, buah kelapa bisa dipanggil. Jadi yang mudah rokok diundang, gitu. Ada ilmu hikmah, pesantren ono kabeh. Bahkan terbang juga bisa. Jadi silo ning awang-awang. Orang tahu tak lakoni mergo tak wani kuasa niku. Wani kesuwen. Nah iso aku iso. Itu untuk apa? Menurut Quran ciri-cirinya wali adalah tidak ditaklukkan oleh rasa takut dan tidak pernah bersedih. Takut iya, tapi tidak pernah takluk dengan ketakutan. Nggak pernah kemudian karena takut marah terus korupsi, tidak. Karena takut kalah lalu mengancam Gusti Allah, tidak ada. Tidak pernah takut, ya takut tapi tidak sampai ketakutan itu mengalahkan dirinya. Ini ciri wali. Dalilnya Allah, inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Tidak ada takut yang bisa mengalahkan mereka. Balahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih. Jadi kalau nyoba, kok saya dengar-dengar di Madura ada wali, profesor sampai malu, misalnya gitu. Datangi saja, Mbah, ini kabar-kabarnya ini BBM akan naik, Mbah. Loh iya, Masya Allah, jelas bukan wali, jelas bukan. Besok itu nanti apa kejadiannya? Kalau sekarang ini orang pada caci maki, sebelum pemilihan sudah caci maki, nanti bagaimana? Takut itu apa? Nanti perang saudara. Itu wali. Oh, wali ini. Wong ini yang kawokan aja buyang-buyang. Panglima sama Kapolda. Ini orang lupa sebentar, biasalah, lupa sebentar, euforia karena saking sukanya kepada calonnya.
terus misoi merotungane itu kuliah lah ya biasa gitu tuh macam-macam kelakuannya hilang akali sak gitu makanya nggak usah berlebihan ya biu nggak usah berlebihan sing makna hilang akali wong itu mergo berlebihan long pilkada pilpres 5 tahun kan dianggap wilayah umil kiamat sing melok pemilu itu mau Indonesia tak senajan penyembah Tuhan di Amerika, di Arab Saudi, di mana-mana orang melok pemilu. Itu tidak usah ucap-ucap Gusti Allah tolong. Karena tidak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu gedene sak Borobudur ngono. Saya sudah sering mengatakan Gusti Allah itu gede banget, kita itu cilik banget. Nek sampean ora iso muni Allahu Akbar ora iso gedekno Gusti Allah, cilikno awakmu. Ya Allah Gusti kula cilik sanget. Nek ora iso tetep ora iso buka YouTube. Buka YouTube ana pondok Surya Koto ya. Cari di situ dengan kunci art. Bumi ngono guys, art. Bumi klik. Nanti dituduhno kowe gedene bumimu ini. Dulu saya kalau pidato di mana-mana saya gambarkan bumi ini hanya sak kacang hijau. Kalau di jejerno karo Mars, Jupiter, srengenge dan lain sebagainya sak kacang hijau. Bareng ono YouTube, waduh kegedean aku kok ngai contoh. Orang ono sak kacang hijau tidak ada, sebutir debu saja tidak ada. Sampai lihat itu. Sampai buka YouTube, coba buka itu. Itu ada yang menarik, di YouTube itu ada yang menarik. Begitu dibuka, yang kelihatan cewek tiduran di rumputan. Ono cewek turun di rumputan. Kamera dibawa tarik ke atas, terus, suwe-suwe orang timur cewek. Taban yang tempat dia tidur hilang semua. Terus pulau hilang, Amerika hilang, Indonesia hilang, bumi hilang, apa yang tadi kecil sekali. Makanya dulu wali-wali zaman dulu banyak yang sholatnya gagal berkali-kali karena begitu Allah Akbar semaput, karena tahu kecilnya dia, kecilnya Gusti Allah Ta'ala. Sekarang Allah Akbar digelamsar di jalan. Tinggal tukaran, la ilaha illallah, Allahu Akbar kok tinggal tukaran. Orang disambel gelap sudah lumayan. Saya bilang, masa senajan menurut kenyataan, menurut ahli-ahli, menurut YouTube, bumi kita itu sebutir debu aja masih gede. Saya tetap menggunakan sak kacang hijau dan gampang nonton sampean. Nek sak butir debu angel wis menteri gitu angelan. Nek sak kacang hijau kan kelihatan ini. Bumi kita ini sekacang hijau, kumpulan dari daratan-daratan Amerika, Afrika, Eropa, termasuk Asia, masuk Indonesia termasuk Asia. Begini kacang hijau. Dan pertanyaannya sekarang, sekian juta orang di sini, berapa juta ini? 7 juta. 8 juta di sini ini, di Solo ini, di mana dalam kacang hijau? Di mana Solo dalam kacang hijau? Di mana? Kacang hijau tak gede no ini. Sebetulnya sak butir debu, sak kacang hijau. Di mana Solo? Di mana Jakarta? Mbok takokno di mana TPS? La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
TPS kecil gak kelihatan. Gusti Allah disuruh ngurusin gak kelihatan dia. Terus gak disyukur. Ya Gus Dur itu sepengetahuan saya, sepengenal saya, orang yang tidak pernah ditaklukkan oleh ketakutan. Beliau pernah jadi supir kas. Beliau pernah ngepel kapal induk. Di Eropa, di Belanda, ngepel kapal induk. Karena dia ingin bayaran sing akeh. Di sana itu bayaran sing akeh sing nganggo tenaga. Semakin banyak tenaganya, banyak gajinya. Dia minta yang banyak gajinya. Saya juga dicarikan pekerjaan di sana yang gajinya juga banyak. Gambar reklame. Sayangnya nggak keturutan. Nggak keturutan, kalau keturutan Pak, itu sekali. Maksudnya kalau gajinya banyak, terus nanti bisa beli mobil second, terus pulang dari Eropa ke Indonesia pakai mobil, dari sana di tengah jalan ini bisa berbicara tentang kecintaan dia Indonesia. Ini DNA dari Kiai Hasyim Asy'ari. Semua saya dengar-dengar malah mulai mantu barang mulai uang segini. Nek cara saiki ini nasionalis, nek cara ini. Nek cara aku nggak ngerti nasionalis itu bahasa asing. Isma ngerti ku ya Indonesia ini rumahku. Terus gitu aja. Ini rumahku. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika masih ngaji di Mekah, kalau di Multazam tidak pernah lupa mendoakan kemerdekaan Indonesia. Putra-putranya semua pejuang-pejuang Indonesia. Kiai Hasyim seolah-olah putu-putu. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraisy Shihab, masih familinya siapa satunya lagi siapa? Hah? Habis itu setelahnya Hanan Efes yang sekarang sedang umroh, Habib Rizik Syihab. Penulisnya namanya Muhammad Asad Syihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku, dan tahun 80-an saya diberi buku oleh Allah Yarham Kiai Abdul Muhid Muzadi rahimahullah. Saya nemu ini terjemahkan. Buku itu terbitan Kuwait, judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Abinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Jadi ana wong ento kok ora menyintai Indonesia, itu udele kuwi. Nek ora menjaga Indonesia udele kuwi. Omah iki. Makanya saya yakin Gus Dur itu wali karena tanda-tandanya dia tidak pernah ditaklukkan oleh rasa takut. Beliau pernah melarat, itu tanyakan anaknya. Saya dulu kalau sebelum jadi presiden, saya dekat sekali dengan beliau. Saya jauhkan ketika dia jadi presiden. Saya takut kalau ingin juga punya kedudukan tinggi. Tanyakan dulu itu saya kalau ke Jakarta mesti ke rumah. Kadang-kadang saya ditinggal suruh nunggu omah karena beliau punya kegiatan banyak sekali. Dodol es. Tanyakan Gus Dur itu dodol es. Jadi gawe nyai yang putra pari itu bunteli apa, gawe kayak apa namanya, kacang hijau apa gitu.
Luar dilebokno dina dodol foto kulkas. Terus diadain ceremos didol. Ekspektasi di hotel Indonesia sudah pernah ada. La khaufun alaihim wala hum. Tidak pernah susah. Jadi presiden, Pak Mudun, mulai kok apa? Orang ini kok tadi ya, ini Menteri Pertahanannya Pak Mahfud malah orang disuruh jangan ke Jakarta. Wah, waktu itu sudah semuanya orang panas kabeh. Terus itu aku malam itu kata cekak kok. Ini tuh. Kalau kekuasaannya kok nanti ini mengorbankan bangsa, mengorbankan Indonesia. Itu bedanya negarawan dengan politisi-politisi biasa. La khaufun alaihi walahum. Sampai sebetulnya bisa jadi wali seperti Gus Dur, asal Anda bisa melakukan seperti beliau, dan itu gampang karena Anda sudah mempunyai satu. Padahal untuk jadi wali itu cuma dua syaratnya. Syaratnya mau loro sampean sudah punya satu, kan tinggal satu. Yang pertama, iman kepada Allah. Semua orang Indonesia iman kepada Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah semuanya sebenarnya wis kabeh. Minimal ngaku deh lah. Gila, dengan pengirani sudah Gusti Allah. Pengirani sudah Gusti Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Wong-wong sing padha muni pangeranku Gusti Allah. Summa istaqamu. Mongko keri-keri istiqomah wong-wong. Ini kabeh cara istiqomah itu. Ngaku pangerane Gusti Allah wis istiqomah. Istiqomah piye? Lho pangeranmu Gusti Allah ning kene pangeranmu Gusti Allah, ning pengajian pangeranmu Gusti Allah, ning masjid pangeranmu Gusti Allah, ning pasar pangeranmu Gusti Allah, ning ruang sidang yang terhormat pangeranmu Gusti Allah. Genta-genti pangeranmu. Ning kene pangerane Gusti Allah, ning kono pangerane kepentingan. La ilaha illallah. Ora iso dadi wae. Makanya Gus Dur berjuang menyintai orang sampai bapak, kesetia kawanan sampai bapak. Sebelum meninggal seminggu datang ke tempat saya hanya karena rindu saya. Nanti dokter-dokter itu sampean itu kalau kangen Gusmus disuruh ke sini tuh. Dan sampean di rumah sakit kok mau datang ke sana gimana? Apa jawabnya Gus? Marah sama dokternya. Loh, saya yang kangen kok. Dia yang disuruh ke sini. Wong pada sing ngono. Lu sing kangen aku, dia sing ngomong Ren. Orang menyintai orang tiap kapan sampai bapak. Berjuang untuk Indonesia sampai bapak. Memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai bapak. Perjuangkan demokrasi sampai bapak. Menyintai orang sampai bapak. Bisa sampean begitu paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Gus Mus menceritakan tentang masalah Habib ya. Jadi yang dimaksud Habib itu orang yang dicintai dan mencintai. Jadi intinya kalau tidak mencintai, tidak bisa mencintai, jangan ngaku-ngaku Habib. Jadi Gus Mus ini mencontohkan istilah pada Gus Dur. Kalau Gus Dur itulah yang namanya Habib. Tapi kalau zaman sekarang ini yang suka caci maki karena dikoreksi, berarti itu tidak bisa mencintai dan tidak dicintai, karena banyak yang benci. Karena orang yang seperti itu tidak bisa dijadikan suri teladan karena sering caci maki, karena dikoreksi gitu ya teman-teman. Dan kalau mau mencontoh Rasulullah pun memberi contoh, walaupun tidak bicara, tapi itu namanya itu mengajak.
kata Gusmus tadi itu ya. Dan di dalam cuplikan tadi itu NU itu jangan diam saja, jangan tidur, ayo harus bangkit, kata Gusmus ya. Ini peringatan buat para tokoh-tokoh NU, jangan diam saja gitu ya teman-teman. Dan ada peringatan juga buat para habaib ya, jadi jangan ngaku-ngaku Habib kalau tidak bisa mencintai dan dicintai. Dan contohnya seperti Quraisy Shihab, dia itu seorang Habib tapi dia tidak mau dipanggil Habib, hanya maunya anak cucunya aja memanggil Habib, itu tidak ada masalah gitu ya teman-teman. Ini menurut keterangan dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang akrab dipanggil Gusmus. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.